Ya, kopi sore. Karena pagi nggak sempat eh, baca koran Kompasnya sore. Ya, nih Kompasnya. Nah, saya tiba-tiba kok kangen baca cerita bersambung di koran Kompas. Kenapa sekarang tidak ada lagi? Oke, kita seruput dulu kopinya ini dari XY Coffee Roaster, Tangerang. Ya, kenapa tidak ada lagi cerita bersambung? Apakah di era digital ini masyarakat masih membutuhkan cerita bersambung di koran Kompas atau koran lainnya? Setiap pagi koran ini membisu di sini. Saya sudah membaca Kompas dari sejak SMP tahun 70-an. Sejak ada Kompas saja. Radar Banten tahun 2000, sejak ada Radar Banten saya masih setia. Ada berapa orang yang langganan? Kok banyak sih? Banyak. Ada berapa? 10 orang ya? Lebih berapa? Sekitar 20-an. 20-an tiap hari tuh. Kalau Oh. saya belum yang lain Iya ya. Kalau Radar Banten Radar Banten lebih banyak lagi. berapa? Sekitar 30-an. 30-an. Ini ngambil dari mana? Dari kalau saya pribadi, saya Banten Pos, Bang. Oh, Banten Pos. Iya. Lihatin coba Banten Posnya. Oh, oke. Udah, jadi ada 2 koran lokal ya? Iya, kalau saya mau Banten Pos ini punya teman saya gitu. Kalau saya aslinya ini Banten Pos. Oh, aslinya itu. Ada berapa Banten Pos di Serang? Saya pribadi 200-an. 200-an. Weh, mantep. Berarti 200-an ya? Oke. Tiap dinas. Iya, tiap dinas ya. Masih Emang ya? optimis? Masih optimis? Masih. Masih ya? Iya. Oke. Ya Sip. demi perut lah. Iya, oke. Kalau kaya kayaknya nggak mungkin jadi tukang koran. Oh, iya. Kita buat makan aja. Ya. Bang ya. Yuk. Permisi ya. Pagi ini hari Selasa 25 Agustus 2020. Kompas koran nasional ternama dan Radar Banten koran lokal ternama. Berita headline-nya berbeda. Kalau Kompas, Bayern Munchen sebagai juara champion. Sementara lokal Radar Banten, infrastruktur jadi keluhan. Di episode kali ini saya akan membahas betapa rindunya saya membaca cerita bersambung di 2 koran lokal ini. Jika di Kompas, semua novel-novel yang kemudian difilmkan berawal dari Kompas. Sedangkan Radar Banten sepanjang terbitnya selama 20 tahun atau Provinsi Banten berdiri, baru sekali menayangkan rubrik cerbung atau cerita bersambung, yaitu Padamu Aku Bersimpuh, karya Golagong yang kemudian disinetronkan. Sementara Kompas, saya membaca mulai dari Arswendo Atmowiloto, opera bulu tangkis, opera Jakarta, kemudian Ahmad Tohari dengan Ronggeng Dukuh Paruk, Remi Silado di sini juga. Saya lupa, hampir semua novel-novel sastra dimuat bersambung dulu. Sementara sekarang, setelah era digital, rubrik cerita bersambung musnah. Ya, nih saya pakai peci ini dari Karung Goni. Ini mereknya Pegon, peci Karung Goni. Buatan Anas Al-Lubab. Jadi kalau mau pesan peci ini, hubungi saja Rumah Dunia. Nyaman sekali dipakai. Nah, kembali ke koran Kompas. Koran Kompas sekarang 16 halaman dan ruang sastranya masih bertahan puisi di hari Sabtu. Saya sudah membaca koran Kompas dari sejak SMP tahun 70-an. Saya ingat sekali di koran Kompas ini yang saya suka adalah pertama yaitu rubrik cerita bersambungnya. Kedua, ada komik strip Guard ya, si Guard laki-laki tuh. Laki-laki yang saya membayangkannya waktu itu seperti Superman, seperti Samson, seperti Guard itu seperti siapa ya? Seperti
Ben Hur, terus Spartacus, atau siapa lagi, tokoh-tokoh hero lah ya. Nah, banyak sekali cerita-cerita bersambung yang bernilai sastra tinggi di koran Kompas yang kemudian dibukukan. Saya ambil contoh, pertama kali saya membaca Ronggeng Dukuh Paruk. Bukan Agung dulu, Karmila dulu, tahun 70-an nih. Karmila ini dimuat bersambung di koran Kompas dulu, saya lupa tahunnya, 70 berapa gitu ya. Mungkin saya SMP deh waktu itu. Ini kemudian dibukukan, difilmkan, sukses. Saya ingat sekali nonton di bioskop Merdeka Kota Serang. Sekarang bioskop itu dihancurkan. Jadi Margate dengan Karmilanya saat itu booming. Jadi naskah cerita-cerita roman populer pun Kompas waktu itu mengakomodir. Nggak ada masalah Kompas Gramedia itu. Jadi saya merasa Kompas Gramedia memang tidak diskriminatif terhadap karya sastra. Itu sebabnya Kompas membuat divisi majalah. Kelompok Kompas Gramedia (KKG) membuat divisi majalah. Ada majalah Hai, ada majalah Jakarta, tabloid, Kawanku, Bobo, Intisari, Warta Pramuka. Saya di Warta Pramuka, di mana di dalamnya selalu ada halaman sastra remaja, sastra serius, kayak pokoknya sastra. Nah, koran Kompas ini tempat saya asik sekali di setiap sore membaca cerita bersambungnya, termasuk Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, Ronggeng Dukuh Paruk ini juga pertama kali saya mengenalnya di cerita bersambung Kompas. Saya cukup tercengang ketika membaca karya Ahmad Tohari. Penggambarannya sangat detail. Jadi saya seolah-olah berada di Banyumas pada tahun 65-an. Berada di hutan-hutannya, berada di pematang sawahnya, berada di desanya. Bisa membayangkan bagaimana para penari ronggeng seperti Serintil, bagaimana Rasus pada saat itu yang masih hijau, kemudian dia tidak paham bagaimana komunisme secara politis ya, bukan ideologi saja. Waktu itu memang kemudian menjadi sebuah partai komunis Indonesia. Banyak sekali orang-orang kampung yang digambarkan oleh Ahmad Tohari terjebak dalam persoalan politik itu. Nah, tapi saya tidak akan bicara soal Partai Komunis Indonesia. Saya hanya ingin membicarakan spirit Kompas dalam peta kesusastraan Indonesia. Nah, termasuk juga novel-novel Remi Silado banyak sekali dimuat dulu bersambung di koran Kompas. Saya ingat Matahari, termasuk juga Kerudung Merah Kirmiji. Jadi membaca Cerbung itu memang lebih asik di korannya karena dicicil ya. Kita merasa bukan terpaksa ya. Jadi satu keharusan ketika hari Senin misalnya saya baca, biasanya koran Kompas datang pagi saya baca, lalu saya pergi waktu itu sekolah misalnya atau kuliah atau bekerja. Kemudian udah kebayang tuh besok gimana ya kelanjutannya. Maka datang juga pagi-pagi korannya saya baca lagi. Nah, lihat tebal, nah jadi pas ketika dibukukan ngeri juga lihat tebal gini ya. Tapi memang lebih asik di koran dulu dicerbungkan. Maka saya rindu sekali koran Kompas memuat cerita bersambung lagi. Berani tidak ya di era sekarang ini, di mana platform digital bermunculan memuat cerita bersambung yang nantinya akan dibukukan. Nah, sekali lagi pertanyaannya, beranikah koran Kompas memuat lagi cerita bersambung? Ensiklopedia Sastra Indonesia. Nah, ini dia salah satu. Ini buku nih saya beruntung dapat ini kalau nggak salah waktu Tempo ini. Tempo apa Balai Pustaka gitu ya. Waktu saya dapat anugerah kebudayaan, salah satu hadiahnya ini. Pernah hampir kena oleh Rayap ini. Ya, Ensiklopedia Sastra Indonesia. Ya. Jadi Kompas sebagai termasuk penyumbang dalam peta kesusastraan ini Malik Fajar ini luar biasa. Di sini lihat nama-namanya ya,
Saya mau lihat nih nama G ya, EFG H nih, H G H nih, Gunawan Muhammad tuh, lihat. Jadi di ensiklopedia biasanya dekat Gunawan Muhammad, corot nih. Ini Gunawan Muhammad, ini Golagong. Ya, jadi ini ada di ensiklopedia sastra Indonesia. Jadi bagaimanapun ya, saya dari kampung ya, merasa tersanjung, bangga bisa ada di ensiklopedia sastra Indonesia. Ini butuh perjuangan yang luar biasa, dan ini bukan sembarangan orangnya. Siapa saja orang Banten di sini. Saya mau lihat lagi, coba ada ST. Memang baru saya di sini memang yang masuk. Siapa lagi ya? Oke, jadi sekali lagi Kompas, mudah-mudahan nanti di masa yang lebih baik di era pandemi ini, paskanya tahun depan, siapa tahu nonton video saya kemudian tertarik menyaingi platform digital sekarang. Jadi sediakan lagi rubrik cerita bersambung Kompas. Apa pentingnya cerita bersambung di sebuah koran? Di koran itu koran apapun namanya ya, itu pertama di dalamnya ada berita, kedua ada opini, ketiga ada hiburan. Nah, hiburan ini yang kemudian menjadi penyeimbang berita dan opini. Hiburan itu ada TTS, ada puisi, ada berita-berita selebriti, ya termasuk puisi dan cerbung. Bagi saya itu masuknya di hiburan. Hiburan itu ada musik, budaya, atau sastra dan lain sebagainya. Nah, sastra atau cerita bersambung itu menjadi penyeimbang dan menjadi semacam tolok ukur bagaimana kehidupan di luar di luar tadi berita-berita politik dan opini-opini dari masyarakat atau dari para wartawannya. Jadi sastra menafsirkan realitas tadi, kata Nietzsche. Sastra menafsirkan mimpi, masalah. Nah, jadi saya lupa Nietzsche itu ngomong gimana ya. Sastra adalah menafsirkan realitas ke dalam mimpi kalau nggak salah. Harus cari lagi, saya lupa apakah Nietzsche. Nah, jadi penting sekali cerita bersambung ada di sebuah koran. Saya mendoakan semoga Kompas bisa memuat cerita bersambung. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Tentang literasi semua ada di sini. Semoga era digital ini tetap membuat koran Kompas dan koran lainnya bersemangat menyediakan lagi halaman cerita bersambung.